Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Jumpa lagi dengan saya, yaitu Andika Saputra Siregar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menjelaskan tentang toharoh. Toharoh dalam Islam, toharoh ini merupakan kebersihan baik itu bersih melalui berwudu atau bersihkan dengan mandi dan lain-lain. Bab toharoh ini adalah sesuatu yang paling penting di dalam sebelum melaksanakan sebuah ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum sholat, sebelum kita beribadah kepada Allah, harus terlebih dahulu mensucikan diri atau membersihkan sesuatu hal yang dianggap yang kotor atau yang jorok dalam tubuh kita. Nah, untuk kali ini perintah Allah dalam bab toharoh ini, contohnya saya paparkan. Yang pertama adalah mensucikan najis. Mensucikan najis dalam artian membersihkan segala najis yang ada di dalam anggota badan kita, baik dari atas sampai ke bawah, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Jadi itu perintah yang pertama, harus mensucikan najis. Yang kedua, perintah Allah dalam toharoh ini adalah mandi. Di sini saya buat mandi janabah, mandi zunub, mandi besar, mandi wajib. Kemudian di sini yang ketiga adalah wudu atau berwudu, mencuci tangan, istinja, khitan, bisa juga dengan wangi-wangian. Itu merupakan perintah dalam toharoh, dalam kebersihan. Parfum. Kemudian dengan bersiwak atau gosok. Dulu pada zaman Rasulullah disebut dengan bersiwak. Sekarang sudah jarang seorang muslim itu bersiwak, maka digantikanlah dengan bersikat gigi. Kemudian 5 bentuk fit. Ini tidak termasuk ya. Kemudian kita lanjutkan kedudukan toharah itu. Sebenarnya toharah ini bagaimana kedudukannya di hadapan Allah? Bagaimana kedudukannya dalam Islam? Bagaimana Islam memandang dengan bab toharah ini? Apakah segitu pentingnya, segitu perlunya dibuat dalam sebuah kitab-kitab fikih? Itu yang pertama yang dibahas adalah bab toharah. Bab yang pertama atau babul awalnya, bab yang pertamanya itu adalah bab toharah. Emang ada apa? Kenapa begitu pentingnya bab toharah ini? Yang pertama, ternyata kedudukannya toharah ini adalah Allah cinta kepada orang yang bersuci atau bertoharah. Makanya kedudukannya itu penting sekali. Di setiap kita membaca doa setelah berwudu, di situ selalu dijelaskanlah di situ, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang bertaubat dan Allah juga sangat mencintai orang yang bersuci atau bertoharah. Makanya kedudukan bersuci ini sangat Allah cintai. Yang kedua adalah bagian dari kualitas iman. Toharoh ini merupakan pintu masuk atau pintu awal ketika kita ingin memulai suatu ritual ibadah. Contohnya sholat. Tidak sah sholat seseorang sampai dia bersuci, menghilangkan najis, atau sampai dia berwudu. La yaqbalullahu sholata idza ahdasa hatta yatawaddoa. Tidak akan Allah terima salat seseorang, la yaqbalullahu sholata, tidak akan Allah terima salat seseorang sampai dia berhadas, sampai dia juga berwudu, menghilangkan najisnya dan dia juga berwudu. Makanya kualitas iman itu bagian dari, makanya di sini disebutkan toharoh itu bagian dari kualitas iman. Kemudian toharoh itulah merupakan syarat ibadah. Syarat ibadah. Kita membaca Al-Quran, kita mau sholat, kita mau sesuatu untuk mendekatkan diri, iktikaf kepada Allah. Jadi terlebih dahulu kita bertoharah atau bersuci dulu terlebih dahulu supaya ibadah kita diterima. Itu merupakan syarat ibadah. Yang keempat adalah toharah itu juga pencegahan penyakit. Makanya orang yang sering-sering berwudu, bersuci, bertoharah, menghilangkan najis dari seluruh badannya merupakan orang yang paling beruntung, karena bisa juga toharah itu mencegah dari berbagai penyakit. Kemudian dahulu Eropa itu sangat jorok. Kenapa? Seorang penguasa Kristen Spanyol bernama Ratu Isabella, lahir 1451 sampai 1504, yang berkuasa pada masa pembantaian umat Islam. Tercatat dalam sejarah sebagai ratu yang tidak pernah mandi semua hidupnya. Sekali-kalinya dia mandi hanya pada malam saat menjadi pengantin di tahun 1469. Luar biasa. Ratu Isabella kedua dari Spanyol ini. Dia hanya tercatat mandi 1 kali seumur hidup. Bisa kita bayangkan bagaimana bau badannya, bagaimana sedangkan orang yang tidak mandi seharian saja itu kita tidak bisa mencium aromanya, apalagi seumur hidupnya hanya 1 kali mandi. Nauzubillahi min dzalik. Ini tidak perlu ditiru ya anak. Kemudian juga Raja Louis yang ke berapa ini? 12 dari Perancis. Yang terkenal itu disebut dengan bahwa dirinya mandi hanya 2 kali dalam hidupnya. Ratu Isabella tadi 1 kali, sedangkan Raja Louis ini hanya tercatat dalam hidupnya mandi 2 kali saja. Eropa yang sangat jorok juga, Raja Prancis Henry IV digambarkan sebagai like Karen. Ketika tunangannya Mary de Bedis bertemu dengan dia, si Mary sampai jatuh pingsan, bukan karena muka buruk atau perilaku kejam, tetapi
karena mencium bau badan sang raja. Begitulah ceritanya sampai jatuh pingsanlah tunangannya, bukan karena si raja ini buruk rupa, akan tetapi tidak bisa mencium bagaimana bau badan sang raja. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Kemudian kita lihat juga Sungai Gangga di India, terkenal sungai terjorok, terkotor, termasuk juga di dunia. Semua sampah berkumpul di Sungai Gangga, dan sampah-sampah ini berisiko tinggi bagi kesehatan manusia. Apabila mandi di sungai tersebut, resiko umum misalnya terkena penyakit infeksi, atau jika minum air sungai akan terkena gatal-gatal dan segala macam. Itu sudah pasti. Jangankan mau minumnya, mandi pun tidak. Tidak akan ada orang yang mau bersentuhan dengan air tersebut. Bahkan untuk melihatnya saja kita sangat gigih untuk melihat Sungai Gangga ini. Termasuk adalah sungai terjorok yang paling jorok di dunia. Kemudian bab 2, kita masuk dulu ke pengertian taharah. Secara bahasa taharah itu adalah kebersihan. Sedangkan secara istilah adalah mengangkat hadas. Taharah itu secara istilah mengangkat hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian mensucikan daripada najis. Jadi pengertian taharah itu adalah merupakan suatu kebersihan. Orang Islam itu sangat menekankan kepada taharah dan kebersihan. Makanya ada pepatah orang Arab mengatakan an-nazafatu minal iman. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian dari iman. Makanya kalau ada orang Islam yang tidak bersih, maka berarti dia dipertanyakanlah keimanannya. Karena di situ kebersihan itu sebagian daripada iman. Kemudian kita lanjut, toharo dan kebersihan. Toharo itu ada suci tapi tidak bersih. Contohnya tanah tayamum. Kemudian suci dan bersih. Inilah yang kita mau cari. Inilah seperti air hujan, air sumur, air sungai, air salju, air laut. Suci dan bersih. Suci mensucikan, bersih juga. Ada air itu tidak bersih, tidak suci, maksud saya tidak suci dan bersih. Seperti apa? Jilatan anjing sudah dicuci tapi belum 7 kali. Jadi orang Islam itu sangat yang namanya menjauhi yang namanya seperti ini. Contoh jilatan anjing, ya kan? Karena anjing itu merupakan hewan haram. Apabila kita terkena jilatannya saja, kita harus menjamak sampai 7 kali pakai tanah liat. Tuh. Kemudian kita lanjut. Inilah dia gambarannya, suci dan bersih. Suci dan bersih digabungkan dia, ya. Karakteristik toharah. Karakteristik toharah itu merupakan ibadah ritual. Itu juga berpahala. Bersuci, berwudu itu berpahala. Mandi junub itu berpahala. Makanya sebagai ibadah ritual. Makanya kalau kita jumpa dengan air, janganlah sungkan-sungkan, janganlah enggan untuk selalu berwudu. Walaupun kita tidak mau melaksanakan sholat. Karena bersuci itu atau taharah itu merupakan ibadah ritual. Kemudian tidak berdasarkan logika. Kemudian berdasarkan wahyu. Pembagian taharah, itu dia pembagian taharah. Ada najis. Kemudian yang kedua hadas. Najis itu terbagi 2 pembagiannya. Ada pembagiannya kesulitan pensucian, sumber, wujud, keaslian. Kemudian pensucian
Contoh seperti cuci, siram, tambah air, kerik, keset, lap, jemur. Kalau hadas pembagiannya kecil dan besar, hadas kecil dan besar. Kemudian kalau hadas secara pensuciannya, contohnya untuk menghilangkan itu wudhu, mandi, dan tayamum. Itulah dia pembahasan kita pada hari ini tentang toharoh. Toharoh itu banyak macamannya ya. Mensucikan itu bisa dengan berwudu, mandi, dan segala macam. Ketika kita jumpa dengan air, jangan segan-segan atau jangan sungkan-sungkan, jangan enggan untuk selalu karena merupakan ibadah ritual. Kemudian itu merupakan syarat sah atau syarat utama atau pintu masuk untuk melaksanakan ritual ibadah-ibadah. Makanya janganlah selalu merasa kita itu merasa bersih. Ada orang yang mandi tetapi tidak melaksanakan wudhu. Kemudian ada orang yang berwudhu tapi tidak mandi. Itu di mata Allah lebih bersih orang yang berwudhu walaupun tidak mandi ketimbang orang yang mandi tapi tidak berwudhu. Di mata Allah itu yang paling bersih adalah tetap orang yang berwudhu walaupun tidak mandi. Allahu yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung materi. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penyampaian yang kurang tepat. Wabillahi taufiq. Terima kasih untuk para pendengar. Terima kasih kepada murid-murid Bapak yang begitu antusias mendengarkan bab toharah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.